Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ketua kelas maju ke depan dulu untuk memimpin doa ya. Siap baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ketua kelas. Boleh duduk kembali. Nah, sekarang Bapak mau tanyakan, kira-kira ada nggak temennya yang nggak hadir hari ini? Ada, semuanya hadir ya. Oke, nah jadi pertemuan perdana terkait masalah coding ya, atau disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial, itu disingkat menjadi KKA ya. Jadi kalian nanti akan belajar tentang coding. Ada yang tahu coding? Nggak ada. Oke, nah secara bahasa coding itu kayak kita membuat kode untuk sebuah program yang ada di dalam komputer. Tapi untuk di fase C kita belum sampai di situ, masih tahapan yang masih dianggap dasar ya. Kemudian kecerdasan artifisial, ada yang tahu kecerdasan artifisial? Nggak tahu juga. Nah, kecerdasan artifisial itu kalau biasanya kita sudah familiar dengan AI ya. Ya, AI atau bahasa sebutan dari bahasa Indonesianya AI ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan artificial intelligence. Nah, bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini bisa kita dapatkan sekarang di zaman sekarang ya, di abad ke-21. Itu bisa lewat gadget ya, bisa lewat komputer, bisa lewat laptop ya. Jadi selama terkoneksi dengan internet, nanti kalian bisa menggunakan AI. Nah, sekarang itu wajah bisa berubah ya, bisa diganti-ganti. Contohnya misalnya yang tadinya wajahnya itu misalnya berjerawat ya, nanti tinggal masuk aja di salah satu situs AI, kita bisa buat wajahnya jadi bagus. Nah, contoh kecilnya misalnya aplikasi TikTok. Siapa yang pernah main TikTok sini? Ada banyak ya pengguna TikTok ya. Nah, jadi di TikTok tuh biasanya ada filter, namanya filter. Nah, kalau kita pakai filter, biasanya wajah kita langsung ganteng atau cantik. Ya, jadi biasanya orang kalau nggak menggunakan AI, biasanya menggunakan aplikasi yang namanya Photoshop. Nah, Photoshop itu kita edit manual melalui aplikasi. Tapi karena zaman udah canggih, maka menggunakan filter. Nah, jadi tinggal diubah saja. Yang tadinya hidungnya pesek bisa mancung, yang tadi rahangnya lebar bisa tirus. Ya, yang tadinya gigi biasa bisa jadi gigi yang viral itu yang besar ya. Terus ada lagi yang bermacam-macam AI, bisa ganti misalnya wajahnya si Afgan jadi wajahnya si Adib bisa. Ya, itu ada nama situs namanya swap foto. Nah, jadi tinggal masukkan foto asli sama foto yang ingin kita ubah wajahnya. Yang tadinya misalnya badannya artis, nanti kepalanya bisa atau muka kalian bisa di situ. Nah, itu namanya AI ya. Ataukah misalnya kepalanya manusia, badannya binatang, itu bisa juga lewat AI ya. Nah, sekarang Bapak akan ajarkan, karena ini pertemuan perdana. Nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyakan langsung saja. Nah, kalian bisa perhatikan di papan tulisnya dulu. Di sini Bapak sudah siapkan materi yang berjudul berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Nah, jadi di bagian ini ada 2 poin dasar, yaitu coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, benar kata Yudanta. Jadi kecerdasan artifisial itu bisa juga disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, siapa yang buat kecerdasan artifisial ini? Ada yang tahu nggak? Ya, pintar, manusia. Jadi manusia bikin ini kecerdasan artifisial gunanya untuk apa? Untuk membantu apa kira-kira? Membantu membuka jasa misalnya, menghemat energi,
terus menghemat waktu. Jadi misalnya yang tadi Bapak bilang kita menggunakan Photoshop untuk ngedit yang manual, sekarang bisa langsung cepat ya, bisa menggunakan situs yang namanya filter. Nah, ada filter untuk mengubah wajah jadi lebih bagus lagi ya. Nah, di bagian ini kita lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya. Nah, di bagian tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, nanti kalian Bapak ajari bagaimana cara untuk berpikir komputasional. Ada yang tahu komputasional itu apa? Berpikir seperti komputer. Nah, jadi berpikir seperti komputer. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan memahami dulu konsep dasarnya, baru kita bisa berikan contohnya, ya. Nah, sekarang kita masuk dulu. Nah, ini masuk ke bagian konsep berpikir komputasional. Nah, ada yang bisa baca? Bisa bantu baca? Asyila boleh berdiri Asyila. Tinggal dibacakan saja yang ada di depan ini. Nih. Yang poin 1 dulu Asyila. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan apapun masalah sehari-harinya dengan berpikir komputasional. Ya ingat ya, itu dasar pelajaran kita hari ini. Kemudian boleh di sebelahnya Davina baca. Poin kedua Davina. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Oke, nah kita dituntut berpikir secara logis dan sistematis. Jadi nggak boleh berpikir yang terlalu ribet. Pokoknya sistematis, yang masuk akal aja. Nah, ini cara berpikir komputasional. Nah, kemudian berpikir komputasional berkaitan erat dengan konsep 4C. Yang C pertama itu critical thinking, berpikir kritis. Jadi kalian nanti dituntut untuk berpikir sekritis mungkin. Kemudian creativity atau kreativitas, harus berpikir kreatif. Communication atau berkomunikasi. Yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi. Nah, ini adalah kaitan erat dengan konsep 4C di berpikir komputasional. Lanjut. Nah, inilah yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada masalah sehari-hari, kalian cukup menggunakan 4 metode prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ini dekomposisi, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraksi, yang keempat algorithmic thinking. Kira-kira dari keempat ini ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa jelasin? Nah, sekarang perhatikan ya. Ini yang pertama, dekomposisi. Ya. Dekomposisi. Yang kedua ada pattern recognition, yang ketiga abstraksi, yang keempat algorithmic thinking. Nah, ini masuk ke bagian dekomposisi. Nah, dekomposisi itu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah yang kalian temukan, itu tinggal dibagi-bagi aja bagiannya. Ya, itu namanya dekomposisi. Contoh sederhananya, misalkan kalian ada masalah di rumah, kalian mau curhat. Nah, kalian curhat ke beberapa orang. Ada si A, ada si B, ada si C. Nah, itu namanya dekomposisi. Karena kalian membagi masalah yang besar menjadi bagian kecil-kecil. Ya, nanti kalian kasih ceritanya ke A, ke B, ke C. Nanti masing-masing si A dan B dan C ini nanti kasih solusi ke kalian. Nah, tinggal kalian serap. Oh, kira-kira solusi mana yang bagus ya? Nah, contohnya seperti itu. Contoh yang lain lebih sederhana. Yang suka makan mie instan siapa? Ada mie sedap, ada mie apa segala macam. Nah, di situ kira-kira ada nggak komponen untuk mempelajari dekomposisi? Ada nggak kira-kira?
memecah masalah lebih kecil. Ada nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira mie goreng itu langsung dimakan? Yang mie instan itu nggak bisa kan? Maka harus membagi bagian-bagian terkecilnya. Yang pertama kita harus buka dulu pembungkusnya. Yang kedua keluarin mie-nya. Yang ketiga harus masak airnya dulu. Terus masukin mie-nya. Nah, jadi itu terpecah kecil-kecil. Ada bagian-bagian penyelesaiannya. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk kalian buka mie-nya langsung tinggal makan. Oh, enggak. Nah, itu namanya dekomposisi, ya. Jadi membagi masalah yang besar menjadi bagian yang kecil-kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, ini penyelesaian ke masalah dalam sehari-hari, yaitu disebut dengan pengenalan pola. Kira-kira pengenalan pola itu seperti apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pola. Bukan bola, pola. Ya, pola. Nih. Pola. Kira-kira yang kalian pernah mainin, siapa yang pernah mainin ular tangga? Main ular tangga. Kira-kira bermain dengan ular tangga itu ada polanya nggak kira-kira? Ada kan? Nah, kalau pakai dadunya misalnya dapatnya 2, berarti kita maju 2 kali. Kalau misalnya kita dapat tangga, naik. Kalau dapat ular, turun. Nah, itulah yang disebut dengan pola. Ya, itu namanya pola. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ice breaking termasuk pola nggak? Pengenalan pola. Ice breaking. Iya atau tidak? Yang jawab iya angkat tangan. Yang jawab tidak angkat tangan. Ya, kalau ice breaking itu termasuk dengan pengenalan pola. Karena di situ ada aba-aba. Ya. Kalau ada perintah berarti itu termasuk dengan pengenalan pola. Karena ada yang mengarahkan dan ada yang melakukan. Nah, abstraksi. Nah, abstraksi ini cara penyelesaiannya seperti apa, Pak? Nah, kalau abstraksi misalnya kita ada masalah, kita ambil yang penting-penting saja masukannya. Ya, kalau yang tidak penting kita singkirin. Misalnya tadi ada yang curhat ke 3 temennya, si A, si B, si C. Misalnya masalahnya adalah saya telat bangun pagi. Si A ngasih solusi. Nah, kalau kamu telat bangun pagi, biasakan bunyi alarm. Itu solusi pertama. Suara kedua, suruh orang tuanya bangunin. Pendapat yang ketiga, ya terserah kamu mau bangun apa enggak. Nah, kira-kira di antara A, B, dan C, kira-kira yang mana kamu ambil? A. Ya, ada yang pilih A, ada yang pilih B. Yang tidak penting itu disingkirin. Itu namanya abstraksi. Ya, paham? Paham ya? Nah, berikutnya algorithmic thinking, berpikir algoritmik, yang artinya tadi sesuai dengan langkah-langkah. Nah, kalau misalnya kalian pakai baju, ada nggak kira-kira yang langsung pakai baju terus kancingnya terpasang sendiri? Nggak ada kan? Nah, jadi kita prosedurnya dulu sesuai langkah-langkahnya. Kalau sudah mandi, ambil baju dulu. Ambil bajunya, masukkan tangan kanannya, baru tangan kiri, baru dikancing. Boleh dari bawah, boleh dari atas. Nah, biar sistematis lagi, biasanya dari bawah. Karena kalau dari atas, biasanya kalau udah sampai ke bawah, tiba-tiba di bawahnya itu ada yang panjang sebelah, seperti ini. Nah, jadi nggak sesuai. Makanya biasanya orang kancing dari bawah, biar sama rata. Ya, pernah nggak kejadian di rumah? Kalian pakai kancing, tapi panjang sebelah. Nah, jadi dia tidak sesuai dengan algoritma thinking. Karena nggak sesuai langkah-langkahnya. Kalau lebih bagus lagi, dari bawah ke atas. Nah, kalau memakai pakaian, dari kanan apa kiri dulu? Nah, usahakan dari kanan, karena kanan lebih baik ya. Oke, nah selanjutnya. Nah, ini pengenalan dulu ya. Nanti kita di waktu berikutnya kita akan praktek. Nah, ini ada penjelasan tentang IPO yang tadi Bapak bilang ya. I-nya itu input, kemudian P-nya itu proses, kemudian yang O-nya itu output. Ya. Nah, sekarang. Nah, ini contoh kegiatan unplug IPO. Nah, kalau disebut dengan unplug, berarti tidak menggunakan komputer atau laptop atau gadget. Unplug, ini ya, diingat ini, unplug. Nah, jadi kalian belajar KKA tidak menggunakan komputer, laptop, sama device lainnya, misalnya HP. Kalau namanya unplug. Ya. Tapi kalau dia tidak ada an-nya,
pakai plug, berarti kita akan mempelajari KKA dengan menggunakan komputer, laptop atau HP. Nah, ini contoh dari unplug. Nah, jadi ada permainan yang disebut dengan Simon Says. Jadi kalau Simon Says bilang apa, nanti pesertanya ngikutin. Simon Says berdiri. Ya, silakan berdiri. Ingat ya kata kuncinya, Simon Says. Simon Says duduk. Berdiri. Nah, ada yang salah kan? Karena kata kuncinya adalah Simon Says. Jadi kalau Simon Says bilang berdiri, berdiri. Kalau Simon Says bilang duduk, duduk. Kalau tidak menggunakan Simon Says, berarti nggak usah ikuti perintahnya. Nah, itu namanya unplug IPO. I itu siapa yang menjadi I? Siapa yang menjadi input? Kalau dari proses unplug ini adalah orang yang memerintahkan. Kemudian prosesnya apa? Mengikuti aba. Outputnya sesuai dengan aba. Ya. Nah, ini contoh dari pembelajaran berbasis coding yang menggunakan plug. Tadi unplug, sekarang plug. Ya, ingat bedanya. Nah, ada yang bisa jelasin ulang nggak? Kira-kira perbedaan plug dengan unplug? Ada yang bisa? Ayo. Yang bisa boleh maju ke depan? Ada yang mau? Ayo. Plug dengan unplug. Kira-kira bedanya apa? Nah, kalau plug ini tadi, ini unplug. Ya, ini plug. Kalau plug tadi ini, dia menggunakan komputer, laptop, atau ya, yang berbasis internet. Dia terkoneksi dengan internet. Nah, contohnya di sini ada, ya. Ini kalian bisa coba juga di rumah. Menggunakan aplikasi kode blok, namanya Stretch. Nanti kalau kalian buka di internet Stretch, kalian bisa pelajari coding di situ. Stretch atau dengan Blockly atau code.org. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi contoh-contohnya, kegiatan-kegiatannya. Kalian perhatikan di sini. Kegiatan 1 dekomposisi, program your pals. Kemudian yang kedua algoritma, menulis kode resep. Misalnya ada ibu-ibunya suka masak, bikin konten, biasanya resep-resep masaknya ditulis. Telurnya sekian, tepungnya sekian, airnya sekian, ya. Nah, ini contoh unplug yang tidak menggunakan komputer tadi, ya. Nah, di sini di sebelah ini yang baju merah ada anak kecil. Dia nanti akan mengikuti aba-aba dari gurunya. Tuh, bisa maju, disuruh maju, ya. Kemudian di sini nanti akan dikasih arah panah. Nih, sampai ke tujuan yang ditentukan. Ini apa ini? Gerakan guru pada pengenalan ya, pengenalan pola. Nah, ini contohnya, misalnya gurunya angkat tangan kanan, kalian pun angkat tangan kanan. Kalau guru misalnya angkat tangan kiri, kalian pun angkat tangan kiri. Kalau misalnya gurunya seperti ini, kalian pun seperti ini. Ya, itu namanya pengenalan pola karena ada perintah di situ. Oke, nah sekarang Bapak ingin biar lebih paham lagi, Bapak ingin satu orang menulis 3 contoh daripada IPO, input, proses, sama output. Contohnya mesin cuci. Nah, mesin cuci itu sebagai inputnya, kemudian prosesnya adalah mencuci pakaian. Yang ketiga adalah hasil dari cucian tadi, pakaian jadi bersih. Ya, itu salah satu contoh. Nah, silakan boleh dibagikan. Ini ke belakang ya. Satu orang silakan tulis nama lengkapnya, lalu tulis contoh-contoh daripada IPO. Oke, sambil dikerjakan Bapak sampaikan dulu. Nah, di pertemuan berikutnya Bapak akan menyampaikan materi, ya, konsep dasar berpikir komputasional. Nah, sekalian kita akan praktek juga, ya, kita akan praktek di pertemuan berikutnya. Nanti Bapak akan kenalkan salah satu situs yang bisa membuat gambar itu menjadi bergerak, ya.
Jadi kalian menggambar dulu di kertas yang seperti ini. Nanti gambar kalian nanti kita akan coba bikin animasi singkat, ya. Animasi singkat sesuai dengan situs yang sudah disediakan, ya. Nah, jadi sambil tunggu yang lainnya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita pada pertemuan perdana ini? Ada yang bisa sampaikan? Ayo. Nggak perlu takut, sampaikan saja kira-kira apa. Kita sudah pelajari apa yang tadinya, bisa disampaikan, disimpulkan. Ya, Yudanta. Boleh berdiri, Yudanta. Ya, nggak apa-apa. Sesuai dengan yang kamu alami, yang kamu dapatkan dengan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar tentang input, proses, dan output, dan juga coding dan artificial intelligence. Oke, bagus. Beri aplaus dulu buat Yudanta. Oke, bagus. Nah, sebelum Bapak tutup, kira-kira ada yang bisa jawab ada berapa cara atau prinsip berpikir secara komputasional? Ada berapa? Ya, ada apa? Ada? Ada 4. Ada yang bisa sebutkan nggak? Ayo, ada yang bisa sebutkan? 4. Ayo, ada yang bisa sebutkan? Ada 4. Ada dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Yang terakhir, algoritma atau algorithmic thinking, ya. Oke, jadi Bapak simpulkan hari ini, Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk pembelajaran perdana ini tentang coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KKA. Nah, tadi kalian sudah pelajari tentang prinsip dasar berpikir secara komputasional, ada 4, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan ada algoritma, ya. Kemudian kalian pelajari juga apa itu IPO. Ya, ada input, proses, dan output. Oke. Nah, jadi Bapak rasa sudah cukup sampai hari ini. Dan nanti kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya. Nanti Bapak akan ajarin tentang konsep dasar berpikir komputasional. Lalu kita akan praktek juga terkait masalah IPO tadi, ya. Oke, boleh ketua kelas ditutup dulu. Boleh dipegang mic-nya? Ya. Baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Binalamun qalibun. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.